Baik teman-teman, saya mencoba untuk memberikan sharing bagaimana cara mengajar sesuai dengan alur yang ada di aplikasi. Gitu nggih. Setelah langkah pertama Bapak Ibu memasukkan perangkat KD tambah KD, lalu ada RPP dan materi, maka Bapak Ibu nanti statusnya adalah untuk membuka kelas, maka di menu dashboard. Saya ulang, di menu dashboard. Jadi ini jadwal pada hari ini. Ini Pak Mik, ini ada mengajar di 9E dan 8C serta 8C 8C. Untuk membuka kelas, ini istilahnya kita membuka ruang kelas, itu menunya di dashboard. Bukan di kelas. Maaf. Kalau di kelas ini berarti salah secara alur. Karena kalau di sini nanti untuk yang sudah lampau atau sudah berproses. Gitu ya. Saya ulang lagi, untuk membuka kelas di home, selanjutnya lihat di bagian sini. Oke, saya mencoba untuk membuka kelas di kelasnya Pak Mik. Oh ya, sebelumnya. Kalau Bapak Ibu guru itu belum, di sini statusnya masih merah, berarti ini masih belum terbuka. Ini merah, belum terbuka nih Bapak Ibu. Oke, saya coba buka ya. Ini kelas 9E, pukul 8. Oke, materinya adalah congratulations ya. Ini open, berarti kita membuka kelas. Bapak Ibu klik ini. Oke, berhasil. Maka yang terjadi di tampilan Bapak Ibu adalah kelas 9E bahasa Inggris. Ini tanggalnya hari ini, harusnya statusnya jam 8. Ngomong-ngomong yang tadi ini status jam 8. Sebelum jam 8 tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Ya, harus sesuai dengan waktunya, jam 8 jam 8. Gitu ya. Terus sekarang statusnya proses Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu ini statusnya proses. Sampai di sini dulu, terus kita ngecek ke anak. Coba saya sudah masuk di akunnya 9E. Saya coba refresh dulu. Nah, di tempat Bapak Ibu anak-anak ini statusnya dia sudah aktif, tetapi si Agnes ini belum hadir, tidak hadir. Ya, tidak hadir, ini status anak gini. Ya, nanti anak untuk hadir itu harus klik ini juga di home, lalu di detail ini juga. Saya coba satu ya. Ini klik detail. Nah, maka di tampilan anak nanti juga sama, kelas 9E bahasa Inggris, tanggalnya, KD-nya, ini statusnya adalah aktif. Ini materi Pak Mike ini belum menuliskan sesuatu di sini, harusnya ada tulisannya ya. Entah itu kesepakatan atau rencana pembelajaran di hari ini. Ini baik kalau dituliskan. Oke, coba saya klik tempatnya Pak Mik lagi, kembali ke tempat Pak Mik lagi. Ini sekarang. Nah, seandainya jam 8 lebih 1 menit. Saya mau ngecek siapa yang sudah masuk di dalam presensi saya ya. Siapa yang sudah masuk, yang sudah membuka materinya adalah dengan cara ini, klik ini. Presensi. Saya klik ini, jika layar putih, cancel saja dulu. Lagi. Maka tertulis nanti, nah ini ada yang sudah absen atau membuka. Ini nanti saya perbesar dulu. Ya, si Agnes tadi itu membuka. Jam berapa dia membuka? Si Anastasia ini membuka jam sekian. Yang lain belum membuka. Maka Bapak Ibu bisa nanti ini menyampaikan di diskusi, kok belum pada buka ya? Tolong buka materi. Gitu ya. Atau statusnya boleh disampaikan kepada Agnes, Agnes, teman-temanmu kok pada belum buka materi ya? Kayak gitu. Maka supaya statusnya di sini semua bisa absen. Ini tambahan presensi di sini untuk mengetahui update-nya Bapak Ibu ya. Siapa yang sudah membuka materi. Oke, untuk mengetahui update. Jadi bahasanya kalau kita ikut meet, siapa yang sudah bergabung? Nah, di sini nih. Siapa yang sudah bergabung di sini nih. Oke, ini untuk mengetahui update-nya. Ini bisa di-print, bisa di-cancel. Ini laporan jelas, laporan presensi, mapelnya ini, temanya, judul materinya ini, tanggalnya ini, waktunya ini.
Oke, saya tutup dulu. Oke. Untuk bagian presensi yang update ini, terus coba saya akun yang lain. Saya masuk juga ini. Bentar, saya masuk di sini. Nah, ini si Alexandra. Saya juga mau masuk ke sini ya. Saya masuk ke sini, detail ya. Ini berarti status aktif. Ini anak ya. Ini anak. Berarti dia sudah buka materi. Coba kita cek di tempatnya Pak Mik. Apakah di presensi sudah ada perubahan? Coba kita cek. Nih. Nah, ini sudah Alexandra tadi sudah membuka. Oh, berarti sudah membuka dia, sudah masuk di kelas kita. Statusnya jelas dia. Maka yang ini belum, yang ini belum. Nanti juga ada di sini ada tambahan izin sakit atau izin tidak masuk nanti ada, tapi bagian yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, nanti pada bagian ini, close ini jika sudah selesai, kita mengakhiri pelajaran, tapi itu bagian nanti. Kita pada proses dulu ya. Pak Mik di sini materinya melampirkan file PPT. Nah, bisa anak download sebagai apa bahasanya ya materi yang disimpan, bisa juga baca online. Mari kita coba klik untuk baca online. Nah, ini di previewnya. Pak Mik sudah menampilkan ini PPT yang di-share oleh Pak Mik ya. Di-share oleh Pak Mik ini. Ini PPT-nya. Ya. Ini bisa dibaca oleh anak juga tanpa harus download. Ini kan ini preview tanpa harus download. Bisa close dulu. Kalau mau download bagian sini. Ini untuk yang apa? Ketika teman-teman mengirimkan atau mengupload materinya dalam bentuk PPT seperti ini. Oke. Berikutnya saya mau membuka diskusi dulu. Karena sudah ini kita membuka diskusi dulu. Diskusinya dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Kita klik di bagian yang hijau ini. Nih, saya mulai dulu. Ayo anak-anak, kita mulai diskusi pembelajaran. Misalnya seperti ini. Maka saya mencoba untuk memberikan komentar di anak ya, dari sisi anak. Ini tadi, saya refresh dulu. Ini saya ke sini sebagai Agnes. Agnes siap, sudah siap, siap Pak. Oke, saya kirim. Oke, saya kembali ke tempat Pak Mik. Nah, di sini kalau misalnya muncul ini di refresh, ya kan, teman-teman, ini langsung ke sini aja, langsung diklik yang bagian ini. Tidak usah scroll, tapi langsung bagian sini ya. Bisa scroll bagian sini, maka bisa memunculkan ini. Agnes sudah siap. Saya mencoba pakai akun yang lain. Ini Alexandra. Coba ini saya refresh dulu. Ini tampilannya langsung ke bawah kan, Oke, saya juga memberikan komentar di sini sebagai Putri nih ya. Putri juga sudah siap. Maka saya kirim. Saya kembali ke tempat Pak Mik. Maka ketika saya refresh, ini saya kembali ke sini teman-teman. Sekali lagi tidak perlu scroll, langsung menuju ke tempat kita ini. Ya, di bagian chatting ini perlu teman-teman pahami, ini bagian algoritma yang terumit, maka perbaikan-perbaikan akan terus dilaksanakan. Untuk mengantisipasi yang awal adalah tadi yang scroll ini dengan cara seperti ini ya teman-teman ya, dengan cara seperti ini. Jadi langsung diklik ke bawah. Misalnya saya sebagai Pak Mik ya, saya juga kirim lagi. Oke. Bagus. Nah, yang lain mana nih? Oke. Terus di bagian anak, sekarang saya pindah ke sini. Di bagian Agnes, ya saya refresh dulu. Memang harus di refresh dulu karena
walaupun real time, tapi kita refresh dulu untuk sementara teman-teman. Sekali lagi, terus ini kan tidak perlu scroll sebenarnya, langsung tombol di sini ya teman-teman ya, masih tombol biru di bawah ini ya. Ini langsung menuju ke yang terakhir kita chat ini nih ya. Nah terus saya ini tentang diskusi umum. Saya kembali ke Pak Amik ya. Oke teman-teman, untuk yang tadi ini sudah diskusi ya, diskusi umum ya. Sekarang kita mau ini yang pertama itu bahasanya kita komentar ini untuk sapaan dulu. Ayo anak-anak kita mulai pembelajaran. Terus sekarang kita mau bikin diskusi yang baru, section yang baru. Ya kita klik ini, misalnya gini. Ayo sekarang kita mulai pembelajaran. Ini saya ketik, saya kirim. Nah, ini ya. Ini masuk ke section yang baru. Jadi bahasanya Bapak Ibu kalau misalnya ngeklik di sini berarti ngeklik section yang baru. Terus anak-anak komentarnya di sini. Sekali lagi kayak misalnya di bagian tim itu kan posting itu, ngepost itu ya. Ini ngepost yang pertama, sapaan, ini ngepost yang kita mulai pembelajaran. Jadi diskusinya supaya terbagi dengan baik. Kalau tadi mungkin baru sapaan, kalau sekarang sudah mulai fokus ke materi. Nanti terus saya mungkin juga mencoba juga misalnya oke, sekarang tanya jawab ya di komentar ini, di kolom komentar ini. Nah, ini coba ya, saya kirim, berhasil. Oke, nah ini nanti ini. Nah, kalau sudah kira-kira sudah setengah pembelajaran, Bapak Ibu mencoba tanya jawab di sini. Saya tak coba untuk memulai di sini dari sisi anak ya. Kita lihat dari sisi anak. Saya coba refresh dulu. Saya ke tombol biru. Nah, muncul langsung ke bawah kan? Langsung ke bawah. Maka ini Pak Mik itu mengajak ayo mulai pembelajaran. Si Agnes menjawab, "Oke, sir. Oke, sir. I'm ready. Bisa seperti itu, kirim. Oke, lalu si siapa? Misalnya si siapa tadi nih? Si Putri juga sama. Saya refresh dulu. Nggak perlu scroll, langsung ke bawah ya. Ini si siapa tadi? Agnes tadi memberikan oke, sir. Nah, oke. Baik, Pak. Saya sudah kok misalnya gini. Maka di tempatnya Pak Mik bagaimana? Tempat Pak Mik jadinya juga seperti ini. Saya refresh. Oke, saya tombol biru, dek. Nah, masuk di sini. Nah, ini tadi. Oh, ternyata sudah siap. Nah, sudah siap ya. Terus bagaimana untuk kok ini semua ini panjang semua dong. Ini kalau ini panjang semua dong, panjang. Nah, caranya adalah dengan cara ini di close. Ya, tombol close ini untuk close ini untuk mengecilkan setiap section diskusi. Nah, lalu bagaimana kalau jika ada anak yang misalnya ada komentar atau yang salah mau dihapus, misalnya ini saya ini mau menghapus ini ya, ini bagian hapus ini saya hapus saja komentarnya, yes, berikutnya nanti hapus, bisa dihapus itu. Nah, di cancel ya, saya cancel dulu tadi. Lagi kalau ini numpuk ya udah ini hapus. Oke. Dan Bapak Ibu sekarang ke bagian komentar tetapi menyisipkan sesuatu, misalnya hasil dari snipping tool ya, atau gambar. Kalau gambar bisa ambil dari sini. Ini kalau misalnya URL atau upload dari tempat kita, ini bisa di sini. Oke, tapi juga biasanya kalau saya itu snipping tool. Snipping tool artinya misalnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Saya copy aja, copy biasa.
lalu saya paste di sini. Ini misalnya pertanyaan gambar apa di atas, lalu saya kirim ya. Saya kirim di tempat anak ya, sekali lagi di tempat anak. Sekarang saya coba masuk di tempatnya Agnes. Saya langsung klik aja di sini. Nah, saya refresh. Klik di sini. Oke. Nih. Gambar apa tadi Pak Aming di sini? Anak juga bisa menjawab. Anak juga bisa menjawab bahwa misalnya adalah dengan cara gambar juga. Gambar juga misalnya saya ambil ini. Nah, di sini saja. Oke. Saya copy paste, kirim lagi. Gitu. Udah kayak gitu, kayak biasanya kita copy paste pakai snipping tool. Terus kita masuk tempat Pak Mik sebagai guru. Saya refresh. Saya kembali ke bawah. Oke, ternyata si Agnes sudah menjawabin tadi dengan cara gambar. Terus sekiranya ini tak close dulu. Sekiranya anak saya yang masuk sudah berapa ya? Saya kliknya itu lagi di persensi, teman-teman, di persensi. Saya coba klik ya. Kalau nanti putih sekali lagi ini cancel karena itu proses juga loading. Saya klik lagi. Nah, sekarang saya muncul ini ternyata. Nah, tadi Agnes saya tadi udah masuk, Putri masuk, si Anastasia masuk. Lah si Ata ternyata izin. Ini tadi tes sistem ya, alasannya di tes sistem ya. Nanti ada proses tersendiri untuk penjelasan bagian izin ini ya, nanti ada sendiri. Nah berarti yang lain bagaimana? Belum masuk, belum buka materi. Gitu teman-teman, ini kasih saja. Oke, terus oke, kita mau tutup pembelajaran. Saya mau buka dengan diskusi juga, dengan klik maaf di sini. Ayo anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Coba ya, saya kirim. Nah, ternyata sudah di sini sudah ada di sini. Ayo anak-anak kita tutup pembelajaran hari ini. Terus saya pakai akun yang lain. Sebentar. Terus ini sudah masuk di tempat siapa? Di tempat si Putri. Nah, Putri mau menjawab. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Putri yang menjawab ya. Saya masukkan di sini tempat Pak Mik. Saya refresh, saya kembali ke biru. Maka di sini sudah muncul komentar. Baik Putri, baik terima kasih. Gitu untuk yang saling menyapa. Saling menyapa di diskusi. Untuk yang kelompok nanti dulu. Ini ya bagian menyapa nggih. Jika nanti ada misalnya kok belum masuk, bahasanya begini teman-teman. Untuk mengatasinya dengan cara refresh, terus tombol ini ya, tombol biru ini ke bawah langsung maju ke bawah. Supaya tidak scroll ya. Ini untuk shortcutnya dibuat oleh Mas Kunto seperti itu. Oke, saya sudah mau mengakhiri ya teman-teman. Maka sebentar, saya mau mengakhiri persensi sudah. Teman-teman sudah persensi ya, sudah mengetahui ya, artinya yang join atau yang ikut di kelas saya, di kelas kita adalah ini. Oke. Terus sekarang kita mau mengakhiri pembelajaran, maka saya close. Saya close di sini, misalnya pembelajaran seperti jurnal biasa ya teman-teman. Pembelajaran Pak Amik tadi konkret selesai. Terus habis itu ada misalnya ada catatan si Agnes misalnya tadi Agnes tadi sempat tidak fokus misalnya gitu ya. Ini yang catatan ini nanti masuknya ke guru BK dan wali kelas. Kita kembali lagi di sini, ini boleh dikosongkan kalau tidak ada catatan. Sekali lagi ini nanti masuk ke guru BK dan wali kelas. Saya mau kembali ke tutup, ini data berhasil disimpan ya. Ini sudah ada tulisan berhasil disimpan. Maka dikasih proses berhasil. Nah, berarti statusnya sudah close.
Kita lihat pada anak, apakah statusnya sudah close? Saya refresh dulu. Nah, statusnya sudah selesai pada anak. Punya yang satunya, coba saya refresh juga. Nah, statusnya sudah selesai ya anak-anak. Ya teman-teman ya, ini sudah selesai. Saya kembali Pak Mik. Pada Pak Mik, catatan saya dalam pelajaran tadi sudah selesai. Terus untuk jurnalnya, untuk cetak jurnal, kita mau cetak jurnal seperti ini hasilnya teman-teman. Ini diklik tadi cetak jurnal, lalu cancel. Lalu di sini materi pembelajarannya tadi dikosongkan, nah Pak Mik belum ada tulisannya ya, tidak ada tulisannya di materi pembelajaran. Lalu siswa yang hadir tadi tercatat ada yang 4 tadi, 1, 2, 3. Ini ada koma ya, 3 ya. Siswa tidak hadir ini, lalu ada rekapitulasinya adalah jumlah siswa ada 31, hadirnya 3, tanpa keterangan 27, yang di sini di atas 27 tanpa keterangan. Statusnya teman-teman, di sini ada yang tidak hadir, ada ini, izin. Sudah ada ini. Tanpa keterangan, ini sudah ada statusnya. Terus direkap seperti ini tanpa keterangan, lalu siswa izin 1, siswa sakit 0. Catatannya tadi pembelajaran selesai seperti di awal di jurnal tadi ya. Ini sudah Pak Mik, tadi percakapannya ini semua terekam di sini. Ketika mau cetak bagaimana? Tinggal kontrol P saja, tinggal cetak gitu ya. Sekali lagi shortcutnya untuk ngeprint adalah CTRL-P gitu. Ini teman-teman untuk yang sudah selesai. Sekarang saya mau ngecek untuk yang jurnalnya di mana. Kalau misalnya tidak di sini, ada tempat yang lain adalah di laporan. Laporan saya jurnal mengajar. Ini juga bisa masuk ke sini untuk jurnal mengajar. Ya, tanggal 15 saya filter aja. Tadi ini statusnya teman-teman. Statusnya sekali lagi ini di bagian laporan, jurnal mengajar saya ulang. Di tanggal ini, tanggal hari ini 15 saya filter. Maka saya mengajarnya di hari ini itu harusnya 9E, 8C, 8C. Yang saya sudah buka, open dan close adalah ini. Maka teman-teman bisa ngecek kalau teman-teman belum membuka kelas, maka di sini silang. Atau mungkin sudah membuka kelas tapi belum menutup. Di sini centang biru, di sini silang. Nah, untuk melihat detailnya tadi, klik aja di sini. Nah, sama seperti tadi, statusnya adalah sama seperti tadi. Itu teman-teman. Lalu untuk bagaimana kalau sudah selesai atau melihat yang tadi, ya, melihat tadi mau dilanjutkan diskusinya, Bapak Ibu bisa melihat di kelas. Tadi kelas 9 apa tadi? Saya lupa. Sebentar. Saya lupa kelas 9E ya. Saya masuk di kelas 9E berarti di sini ya. Saya ulang di sini, saya masuk kelas, masuk menu kelas 9E. Lalu di sini ada 9E, mana 9E? Oke. 9E di sini ya. Nah, ini tadi ini. Oke. 9E. Ini saya tanyakan nanti kok masih ada. Di sini ada tanggalnya belum sinkron. Oke. Di sini ada pembelajaran tadi kita yang sudah dilewati. Gitu kan teman-teman. Mungkin sebagai ya sharing untuk bagaimana membuka, menutup. Nah, ini statusnya sudah close, teman-teman. Di home, di dashboard awal yang tadi ini sudah close, yang tadi baru belum open, lalu dalam proses, kalau sudah close seperti ini. Ini teman-teman untuk membuka, menutup dan membuka dan di proses KBM dan menutup. Mungkin menu-menu yang lain pada saat KBM nanti bisa dalam bagian lain. Terima kasih.